Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sulfajriawan Samsul dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1 Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan pertama bidang elektro atau teknik elektro. Teknik elektro sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Teknik elektro ini adalah bagian dari teknik yang bertanggung jawab untuk mempelajari dan menerapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan, juga elektronik dan juga elektromagnetisme yang memungkinkan desain sistem. Selain peralatan yang akan mampu menghasilkan, mengangkut, dan mendistribusikannya untuk menggunakan energi listrik. Yang kedua, bahaya listrik atau potensi bahaya listrik. Bahaya listrik adalah bahaya yang timbul sebagai akibat adanya energi listrik. Listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan pendek, kebakaran, dan sengatan listrik. Sumber bahaya listrik yang paling utama adalah mengantar listrik yang umum dipakai pada rumah dan industri. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh kondisi isolasi dan menyambungkan pengantar listrik yang buruk. Listrik menimbulkan bahaya melalui kejut listrik, panas dan energi listrik, dan medan listrik. Bahaya listrik hanya dapat timbul ketika manusia menjadi penghubung antara pembumian dan pengantar listrik. Faktor yang mengubah bahaya listrik menjadi kecelakaan akibat listrik adalah instalasi listrik, peralatan listrik, tempat kerja, dan praktik kerja yang tidak aman. Listrik dalam bidang arsitektur, yaitu semua bangunan dan semua tempat tinggal pasti memerlukan yang namanya energi listrik untuk membuat bangunan atau tempat tinggal itu lebih hidup dan nyaman bagi penghuninya. Para penghuni biasanya menggunakan energi tambahan, yaitu energi listrik dalam pemakaian barang elektronik seperti AC, pemakaian lampu, dan sebagainya. Guna meningkatkan rasa nyaman bagi para penghuninya, listrik dalam bidang kimia. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Tiga ciri utama yaitu ada larutan elektrolit yang mengandung ion bebas. Ion-ion ini dapat memberikan atau menerima elektron sehingga elektron dapat mengalirkan melalui larutan. Ada sumber arus listrik dari luar seperti baterai yang mengalirkan arus listrik searah. Ada dua elektron dalam sel elektrolisis, jadi listrik juga berkaitan dengan bidang kimia. 5. Listrik dalam bidang transportasi. Inovasi untuk mengembangkan transportasi berbasis listrik di Indonesia terus berlanjut di tengah pandemi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci pada webinar Bulan Inovasi bertema Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia yang diselenggarakan Direktorat Inovasi dan Sains Teknopar Universitas Indonesia. Kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan yang ramah lingkungan.
sehingga bisa menjadikan bumi kita lebih sehat dan bebas dari polusi udara. Penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan kendaraan yang ramah lingkungan. 6. Listrik dalam bidang elektronik. Listrik sangat berperan penting bagi alat-alat elektronik untuk menyalakan alat tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, listrik masih berkaitan dengan bidang elektronik karena tanpa listrik, alat-alat elektronik tidak dapat bisa digunakan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.